Hai guys, selamat siang. Apa kabar kalian semua? Kali ini, saya akan mau lihat mobil. Nah, jadi salah satu teman saya, salah satu sahabat saya, itu ingin menjual mobil. Nah, ini mobilnya sangat unik guys. Nah, nanti di video selanjutnya, nanti kita akan lihat kira-kira mobilnya apa. Nah, menurut kalian mobil yang klasik tapi Toyota ya, saya penggemar Toyota sih. Nah, jadi menurut kalian Toyota klasik yang saat ini yang mungkin enak untuk dibawa sehari-harian, tapi tidak rewel, tapi kesannya itu retro atau klasik. Nah, kalian nanti kasih komen ya. Nanti saya akan tunggu kira-kira menurut kalian itu mobil apa yang akan saya coba lihat. Kalau cocok nanti saya akan beli. Oke, nantikan di video selanjutnya. Selamat menyaksikan. Nah, ini dia pemilik dari mobil yang sangat ikonik kita ya. Nah, ini dia. Ini pemiliknya. Halo. Salam corona ya. Ini pemiliknya, Mr. Chandra ya. Nah, coba ceritakan ini Chandra dapat mobilnya dari mana? Kenapa memilih mobil ini? Kebetulan aja suka, karena kemarin pas tiba-tiba dia lewat, penasaran mobil apa? Saya kejar, saya kejar, dan rupanya ya saya tahu, dikasih tahu ini Corolla KE30. Oke, Anda punya mobil ini udah pakai berapa tahun? Saya sudah pakai hampir 4 tahun. Ada kendala nggak? Ya kendala di awal-awal Pak. Rem. Kira-kira ada niat mau jual nggak? Kira-kira dia mau jual nggak guys ya? Nggak tahu sih ya, cuman saya cukup tertarik dengan mobil ini. Mungkin temanya memang retro klasik ya. Ini dari bannya juga masih pelaknya pelak kaleng ya. Dan juga kayaknya ini catnya masih lumayan bagus, walaupun ya ada beberapa yang bisa kita restorasi. Yeah. Nah, kita coba boleh buka. Coba boleh kita lihat. Tapi ini belum mau dijual, masih. Oke, kita coba dulu buka kap mesinnya ya. Boleh di ini nggak? Boleh dihidupkan nggak? Ini masih bagus guys. Waduh, kayaknya wow. Oke, udah ada alarmnya guys. Udah modifikasi. Nah, ini mesinnya coba lihat kembali. Mesinnya masih cukup bagus ya. Oh, berarti ini udah power steering ya? Ya, power steering. Oke, udah power steering, udah dirombak ke power steering. Sistem pengapian masih platina. Oke, nah ini jadi ini mobil ini adalah sudah 4 silinder. Nah, untuk sebelumnya itu di tahun KE20 itu seingat saya dia masih 3 silinder. Kalau nggak salah cc-nya itu 1000 cc ya, kurang lebih 996 atau 95 cc. Nah, ini top the line dari Corolla ini udah 1200 cc. Nah, ini udah 1200 cc 4 silinder. Nah, untuk kalau melihat dari kondisinya ada beberapa part yang sudah diganti ya. Ini seperti karburator ya. Oke, ini radiator, maaf. Ini radiator. Ini radiator sudah menggunakan kayaknya universal ya, universal. Ini universal, dia udah 2 kapasitor. Nah, kalau bawaannya ini jadi kayak ruangan itu namanya kapasitornya itu cuma 1. Nah, kenapa kebanyakan orang kalau memang dia ingin mobilnya ini tahan terhadap tidak panas atau dia tahan, misalkan kita ingin punya pakai AC, itu biasanya memang dia rombak di sini supaya lebih mesin itu tetap sirkulasinya ke deksel itu tetap dingin. Nah, bahkan ada yang merombak ke biasanya Daihatsu Jumbo. Nah, Daihatsu Jumbo itu punya 3 kapasitor dan itu lebih
dingin lagi biasanya ya, dan itu biasa lebih dingin. Temperatur nggak naik aja bos. Oke, nah ini baterai udah gede ya. Ini baterai 70 ampere. Wah, ini cukup gede ya. Oke, untuk listriknya juga udah dibikin transistor control ignition system. Oke, ini bagus. Kita boleh coba hidup nggak? Ge? Boleh, mau dengar suara? Boleh. Kita lihat dulu ya. Itu ini. Waduh. Hey guys. Ini udah beberapa partnya udah di ini ya, udah ada beberapa yang udah dimodifikasi. Tapi saya cukup nyaman dengan kondisi mobilnya ya. Di tahunnya ini mobil sangat-sangat ikonik ya. Mobil ini sangat-sangat ikonik. Saya akan coba tes dulu. Kalau memang saya nyaman nantinya, ya saya nanti boleh untuk coba tahu siapa tahu ini. Let's go. Oke, sambil hidup. Nah, saat ini saya akan coba mobil ini. Untuk saya akan coba review ya. Ini beberapa partnya. Ini seperti setir memang udah tidak original lagi. Setirnya udah pakai Nardi Torino. Ininya dia sudah dibalut dengan kulit ya, biasa ya. Harus dimakan zaman ya, tapi so far bagus. Dan juga ini dia sudah memakai LCD ya, audio bank ya. Oke, standar. Jadi untuk Anda yang hobinya mendengarkan musik, ini bisa direferensi. Nah ini dia. Untuk panel-panelnya, temperaturnya semua normal ya. Ini masih original dari dari speedometernya juga masih original. Semua nggak ada masalah. Instrumennya semua hidup. Oke, semuanya sampai di oilnya masih hidup ya. Kemudian ini untuk bensinnya juga hidup, temperaturnya dingin. Nah, itu yang saya bilang tadi. Nah, itu dia kalau kita pasang yang namanya radiatornya, kita ganti dengan universal dengan yang lebih gede, biasanya Dexel ataupun mesinnya itu akan lebih dingin ya. Nah, nanti saya akan coba review mobil ini. Saya akan coba dulu gimana merasakannya. Four teachers. Wow, untuk mobil tahun 75 ya. Mobil ini sangat cukup dijadikan referensi buat Anda yang mungkin punya uang tidak terlalu banyak, tapi Anda ingin mobil yang bagus, yang tidak Anda kalah malu dengan memakainya. Tapi kalau saya punya mobil ini, saya pasti akan ganti peleknya. Saya ya. Nah, tapi kita harus terlebih dulu nih bertanya apakah mobil itu jual. Nah, kalau kita jual, kira-kira harganya berapa ya? Ntar saya tanya deh sama teman saya itu. Kalau dijual, kalau cocok, kita ambil. Oke? Kira-kira menurut Anda dengan kondisi mobil yang seperti ini, saya bisa mengambil di harga berapa? Komen Anda di bawah, kasih komentar Anda, kira-kira saya akan beli di harga berapa. Nah, kalau dia akan jual, oke? Saya tunggu komentar Anda.